Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu di mata kuliah kimia klinik. Jadi ini merupakan pertemuan kelima ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hematologi, kemudian elektrolit, kemudian apa lagi ya yang kemarin itu ada beberapa ya yang sudah kita bahas. Untuk pertemuan kelima kita akan membahas mengenai pemeriksaan gas darah ya. Jadi di pertemuan kedua kita sudah bahas pemeriksaan hematologi ya yang membahas mengenai darah. Nah, ini pertemuan kali ini kita membahas mengenai gas darah. Ya, jadi analisa gas darah ini adalah sebuah tes laboratorium untuk mengukur tingkat keasaman atau pH oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Jadi untuk pemeriksaan AGD atau analisa gas darah ini, darah yang diambil itu harus berasal dari arteri branchial ya atau femoralis. Nah, tujuan dari dilakukannya analisis atau dilakukannya tes analisa gas darah ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat suatu gangguan ya pada pertukaran gas di paru-paru, gitu ya. Nah, jadi sebelumnya di sini adalah kita sudah mempelajari ya bahwasanya pH normal ya di dalam tubuh manusia itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Nah, pH ini itu harus senantiasa dipertahankan ya supaya tetap berada di range ini, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara pH, apa itu pH? Jadi pH itu adalah min log ion hidrogen. Jadi pH ini itu sangat bergantung daripada ion H plus ini ya. Dia sangat bergantung dari ion H plus. Nah, sehingga kenapa pH normal kita itu berkisar di angka ini itu tergantung itu karena gitu ya, karena konsentrasi ion hidrogen di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya ya di dalam tubuh kita ada beberapa ion-ion ya yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah ion natrium ya. Ion natrium itu range normalnya ada di sekitar 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Kemudian kalium itu 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Nah, sedangkan ion hidrogen itu dia konsentrasi dalam tubuhnya itu 0,00000004 ekuivalen per liter. Jadi ini merupakan angka yang sangat kecil gitu ya, sangat kecil sehingga untuk berurusan dengan angka yang sangat kecil ini kan susah sekali ya karena angkanya yang sangat kecil. Nah, sehingga untuk kemudian mengukur pH tersebut, nilai konsentrasi ion hidrogen plus ini kita ubah ya, kita logkan gitu ya, dilogkan. Nah, ini adalah ion konsentrasi hidrogen ya 0,00000004 ekuivalen. Nah, ini angka ini itu kan sama dengan 10 pangkat minus berapa gitu ya, minus 0,000004 ekuivalen. Nah, ketika kita logkan ya ketika kita logkan ion hidrogen ini kan nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ketika kita logkan ini kan sama dengan log 10 pangkat minus 74 gitu ya, 74. Nah, ketika kita logkan, nah log kita punya log di sini ya, misalnya log 10 pangkat min 7 gitu ya. Ketika kita logkan itu hasilnya minus 7,4 gitu ya, karena nolnya itu ada 7 gitu ya. Nah, sehingga log ion hidrogen ya itu sama dengan minus 0,74. Nah, dari sini
itu kemudian ini kan minus ya, minus. Nah, ini minus diubah menjadi positif dengan masing-masing dikali minus ya. Jadi log hidrogen ini dikali minus, kemudian min 7,4 ini juga dikali minus gitu ya. Jadi positif ketemu negatif log itu sama dengan minus log hidrogen positif. Kemudian negatif ketemu negatif itu sama dengan positif 7,4. Nah, sehingga min log itu diganti menjadi pH sama dengan 7,4. Inilah yang hasil daripada pH itu 7,4 ya. Nah, sehingga ketika misalnya ion hidrogen ini dia kemudian meningkat ya. Meningkat di dalam tubuh kita ya, meningkat misalnya menjadi 10 kali ya. 10 kali lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga kan kalau 10 kali lebih banyak otomatis kan dikurang 1 nih nolnya ya. Dikurang 1 nolnya, sehingga nolnya ini sisa 6. Nah, sehingga ketika ion hidrogen ini naik di dalam tubuh kita, maka pH-nya itu akan turun ya. pH akan turun menjadi 6 ya, 6,4. Misalnya naiknya itu 10 kali lipat gitu ya, maka nolnya ini akan hilang menjadi 6. Nah, sehingga pH-nya itu menjadi 6,4 ya, karena nolnya sisa 6. Nah, sehingga ini bisa kita lihat bahwasanya ketika ion hidrogen itu meningkat di dalam tubuh, pH-nya itu akan turun. Nah, kalau pH semakin turun kan itu artinya semakin asam begitu ya, pH itu. Jadi ketika 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu kan posisinya lebih asam ya, dibandingkan kalau kita nilai pH-nya naik ya, misalnya 7, 8, 9, 10 gitu ya, itu dia sifatnya basa. Nah, sehingga ketika ion hidrogen ini dia meningkat, maka pH-nya itu akan turun ya, lebih asam. Ini ada beberapa terminologi kimia yang perlu kita ingat ya, bahwasanya yang pertama itu adalah asam. Jadi asam ini adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen atau dia sebagai donor hidrogen. Jadi dia bisa ketika suatu asam itu ya dimasukkan ke dalam air, maka dia bisa berdisosiasi ya, misalnya HCl gitu ya. Ketika dimasukkan ke dalam air, dia bisa berdisosiasi ya, membentuk ion H+ sama klorid minus, Cl- gitu ya. Nah, nantinya inilah yang kemudian dikatakan suatu asam itu ketika dia bertemu dengan air, dia bisa melepaskan ion hidrogen ya. Jadi dia tidak terikat lagi sama Cl, tapi dia berbentuknya itu ion ya. Ion H, ion Cl. Jadi dia terpisah-pisah ya, seperti itu. Nah, jadi HCl ini adalah asam yang dapat melepaskan ion hidrogen plus. Nah, sedangkan Cl ini adalah anion dan dia bukan asam sebab tidak dapat memberikan ion H+. Jadi suatu senyawa itu bisa dikatakan dia asam ketika dimasukkan ke dalam air, dia bisa melepaskan ion H+ dan dia juga bisa memberikan ion H+-nya. Maka itu disebut sebagai asam. Nah, bagaimana dengan basa? Jadi basa itu adalah senyawa yang dapat menerima ion hidrogen ya. Jadi dia bisa menerima ion hidrogen atau sebagai aseptor ya, aseptor ion hidrogen. Jadi dia yang menerima donor ya, dia yang menerima donor ion H+. Nah, contohnya adalah NaOH. Nah, NaOH ini adalah suatu basa ya, basa yang bisa kemudian terionisasi menjadi Na+ dan OH- ya. Nah, OH inilah yang nantinya bisa menerima ion H+ ya. Jadi yang tadinya OH- ditambah dengan H+ menjadi H2O ya. Jadi NaOH itu adalah basa, dia dapat menerima ion H+. Kemudian Na+ itu adalah kation ya. Kation dia memiliki muatan positif gitu ya. Nah, dia kation bukan basa sebab tidak dapat menerima ion H+. Nah, contoh yang lain gitu ya, bikarbonat. Bikarbonat juga ini adalah basa. Dia dapat menerima ion H+ ya. Misalnya ini adalah bikarbonat, dia kemudian ketambahan ya menerima
menerima ion hidrogen menjadi H2CO3. Jadi yang tadinya hanya di sini cuma satu, dia menerima ion H+, maka menjadi H2CO3. Nah, ini adalah basa. Jadi ini adalah ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri untuk membedakan asam dan basa. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan sistem buffer ya, atau larutan buffer. Nah, apa kemudian fungsi daripada sistem buffer ini? Jadi sistem buffer ini dia berfungsi untuk mempertahankan pH tubuh kita supaya dia tetap konstan, gitu ya. Jadi dia ketika misalnya tubuh itu dalam kondisi yang terlalu asam begitu ya, misalnya di bawah 7,35 gitu ya, maka sistem buffer inilah yang kemudian akan menyeimbangkan kembali ya, akan menyeimbangkan kembali supaya pH di dalam tubuh kita itu tetap berada dalam kondisi yang normal gitu ya. Nah, di sini ada 3 ya, maaf. Ini ada 3 macam sistem buffer dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah sistem buffer bikarbonat. Nah, buffer bikarbonat itu merupakan buffer yang terpenting ya, terpenting dalam plasma untuk menjaga keseimbangan asam basa darah. Nah, sistem buffer ini itu bekerja efektif pada pH 7,4. Buffer ini baik untuk penambahan asam karena dapat menetralkan asam dalam jumlah yang banyak. Jadi secara keseluruhan yang paling berperan penting ya, salah satu yang berperan penting dan paling sering menyeimbangkan asam basa di dalam darah kita itu adalah buffer bikarbonat ya, buffer bikarbonat ya, HCO3 yang tadi kita bahas yang di atas ini ya, yang bikarbonat ini, yang ini ya. Nah, yang kedua ada sistem buffer fosfat. Jadi merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol ya. Sitosol itu di dalam sitoplasma gitu ya, dan hanya 8% dari konsentrasi buffer HCO3. Jadi jumlahnya itu jumlah daripada buffer fosfat ini mungkin lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan buffer bikarbonat. Dia memegang peranan penting di intrasel ya dan tubulus ginjal. Jadi kalau saya mengatakan intrasel sudah terbayang ya letaknya di mana? Letaknya di dalam sel ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana itu letak intrasel, carian intrasel. Kemudian sistem buffer protein ya, seperti protein intrasel, hemoglobin, dan protein plasma. Ini sangat penting di dalam intrasel juga. Misalnya pada eritrosit, Hb sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksi hemoglobin ya, kemudian sekitar 60 sampai 70% total buffering kimia pada cairan intrasel dan interseluler dilaksanakan oleh protein. Kemudian Hb menjadi buffer ion positif yang menghasilkan H2CO3. Nah, ini adalah gangguan asam basa di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ketika misalnya terjadi permasalahan ya, misalnya pH di dalam tubuh kita itu lebih rendah dibandingkan normal ataukah lebih tinggi dibandingkan normal, itu terjadi yang namanya gangguan. Nah, ada beberapa gangguan asam basa di dalam tubuh kita gitu ya. Yang pertama ada asidosis metabolik, yang kedua alkalosis metabolik, yang ketiga asidosis respiratorik, dan yang keempat alkalosis respiratorik. Jadi kalau asidosis itu berarti dia asid, berarti dia asam begitu ya. Jadi pH tubuh kita itu jauh lebih asam. Kemudian alkalosis itu adalah basa ya, alkali gitu ya. Jadi pH tubuh kita itu jauh lebih basa gitu ya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah asidosis metabolik. Jadi asidosis metabolik itu terjadi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan asam melalui urin, sehingga terjadi penumpukan asam di dalam darah dan penurunan pH darah gitu ya. Jadi ginjal itu tidak mampu mengeluarkan asam melalui urin. Nah, ketika kemudian asam itu tertumpuk, maka dia jumlahnya akan lebih banyak gitu ya, sehingga terjadi penurunan pH.
Kenapa penurunan pH? Karena kan asam begitu ya, terjadi penumpukan asam sehingga pH-nya itu 7 ke bawah gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi asidosis metabolik? Nah, ini akan terjadi nafas yang panjang dan dalam begitu ya. Nanti saya perlihatkan kenapa asidosis itu dia nafas seseorang itu menjadi panjang dan dalam ya. Kemudian menyebabkan juga sakit kepala, kelelahan, detak jantung meningkat, sakit perut dan nafsu makan berkurang. Nah, asidosis metabolik ini dia terbagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada asidosis laktat. Nah, asidosis laktat ini disebabkan oleh penumpukan asam laktat ya di dalam tubuh kita. Karena kenapa? Karena tubuh kita ini kan memproduksi asam laktat ketika kekurangan oksigen. Ya, jadi kalau kalian sudah pernah membahas tentang biokimia ya, biokimia pembentukan asam laktat, itu pasti akan paham ya kenapa asam laktat itu terbentuk ya. Misalnya kayak asam laktat itu terbentuk ketika dalam tubuh kita terjadi penurunan ketersediaan oksigen ya. Misalnya kita sementara berolahraga gitu ya, kita sementara berlari gitu ya, maka terjadi ketersediaan oksigen dalam tubuh kita itu menjadi menurun gitu ya. Ketika terjadi penurunan konsentrasi oksigen di dalam tubuh kita, maka asam pirufat di dalam tubuh kita itu akan diubah ya menjadi asam laktat. Nah, makanya asam laktat inilah yang biasanya menimbulkan rasa pegel-pegel gitu ya pada saat kita setelah olahraga gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa karena apa penyebabnya? Jadi ada beberapa penyebab ya dari asidosis laktat. Yang pertama jantung, liver, konsumsi minuman alkohol secara berlebihan, dan olahraga yang berlebihan dapat memicu terjadinya peningkatan produksi asam laktat. Jadi kalau ada orang yang olahraganya secara berlebihan itu berisiko terbentuknya penumpukan asam laktat ya, sehingga ketika terjadi penumpukan asam laktat maka membuat tubuh itu menjadi lebih asam ya. Seperti itu, makanya disebut sebagai asidosis laktat. Nah, yang kedua adalah ketoasidosis diabetik ya. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang diabetes ya. Kenapa ketoasidosis diabetik ini terjadi? Itu disebabkan karena kadar hormon insulin di dalam tubuh kita itu sangat rendah disebabkan karena diabetes ya. Jadi kalau kita berbicara diabetes kan ada beberapa tipe ya, tipe 1, tipe 2 gitu ya. Yang tipe 1 memang tidak memproduksi insulin gitu ya. Nah, jadi kalau hormon insulin dalam tubuh kita itu sangat rendah bisa menyebabkan ketoasidosis diabetik. Kenapa bisa seperti itu? Karena tubuh tidak bisa menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Nah, sebagai gantinya tubuh akan membakar lemak untuk mendapatkan energi. Selain menghasilkan energi, pembakaran lemak juga menghasilkan keton yang bisa membuat darah menjadi terlalu asam. Jadi ceritanya gula di dalam darah kita itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena hormon insulinnya ini kurang. Jadi kan insulin ini dia yang sebagai kunci supaya gula yang kita konsumsi tidak tersimpan di dalam darah, tetapi dia masuk ke dalam sel. Nah, ketika gula masuk ke dalam sel, nanti ini kan yang akan diubah menjadi energi gitu ya. Tetapi karena insulin ini dia kurang, maka gula itu akan menumpuk di dalam darah. Ya, gula dapat menumpuk di dalam darah, tidak bisa dimasukkan ke dalam sel sehingga tidak bisa diubah menjadi sumber energi. Nah, sehingga di waktu yang bersamaan tubuh juga membutuhkan nih energi gitu ya. Sehingga di mana tubuh itu bisa memproduksi sumber energi, maka dilakukanlah pembakaran lemak. Ya, pembakaran lemak menjadi energi. Sayangnya lemak ini ketika dibakar gitu ya terus menerus, dia tidak hanya sekedar menghasilkan energi, tetapi dia juga menghasilkan keton ya. Nah, sehingga ketika keton ini diproduksi terus menerus ya oleh tubuh, inilah yang mampu membuat darah itu menjadi
memiliki pH yang terlalu asam. Makanya disebut sebagai ketoasidosis diabetik ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya asidosis hiperkloremik. Nah, ini itu terjadi saat tubuh kehilangan banyak sodium bikarbonat, yaitu senyawa yang dapat menetralkan asam dalam darah. Jadi ingat bahwasanya salah satu buffer dalam tubuh kita itu adalah bikarbonat. Nah, seperti itu. Nah, hilangnya sodium bikarbonat ini bisa disebabkan oleh gangguan ginjal atau diare berat yang disertai muntah-muntah. Jadi ketika muntah-muntah, keluarlah elektrolit dalam tubuh kita gitu ya. Yang membuat ini bisa terjadi asidosis hiperkloremik. Kemudian yang keempat, asidosis renalik. Itu terjadi ketika ginjal tidak dapat mengeluarkan asam melalui urin ya, sehingga darah menjadi basah gitu ya. Jadi ketika asam itu tidak bisa keluar dari urin, maka asam ini akan menumpuk di dalam darah. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan darah menjadi sifatnya asam. Nah, itu tadi merupakan asidosis metabolik. Nah, selanjutnya alkalosis metabolik. Nah, alkalosis berarti dia lebih kepada alkali ya, lebih kepada basa. Jadi alkalosis metabolik ini merupakan jenis alkalosis yang terjadi karena tubuh kehilangan terlalu banyak senyawa asam atau mengalami peningkatan basa secara berlebihan. Ya. Nah, beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya alkalosis metabolik itu diantaranya yang pertama mengkonsumsi obat-obatan tertentu tanpa anjuran dokter seperti obat diuretik, aspirin, dan antasida. Yang kedua, muntah yang berlebihan sehingga menyebabkan tubuh kehilangan banyak elektrolit. Yang ketiga, konsumsi alkohol berlebih, gangguan kelenjar adrenal, dehidrasi, dan menderita penyakit ginjal. Nah, itu merupakan metabolik ya tadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai asidosis respiratori ya. Jadi, asidosis respiratori itu terjadi karena paru-paru tidak mampu mengeluarkan karbon dioksida dengan optimal. Jadi, ini yang menyebabkan terjadinya penurunan pH di dalam tubuh kita karena karbon dioksida itu tidak mampu dikeluarkan ya. Gas karbon dioksida itu tidak mampu dikeluarkan secara optimal oleh tubuh sehingga terjadi penumpukan CO2 di dalam tubuh kita. Penumpukan CO2 ini kemudian mampu menurunkan nilai pH, sehingga membuat darah itu jauh lebih asam. Ya. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena gangguan pernafasan ya, seperti asma gitu ya. Kalau orang asma itu kan tidak optimal pengeluaran gas CO2-nya gitu ya. Kemudian kelainan struktur rongga dada dan gangguan saraf pernafasan. Makanya disebut sebagai respiratori ya, asidosis respiratori. Kemudian ada lagi alkalosis respiratori. Jadi alkalosis respiratori itu terjadi karena karbon dioksida di dalam darah itu terlalu rendah. Nah, kalau tadi terlalu tinggi, ini terlalu rendah. Jadi beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya alkalosis respiratori adalah sebagai berikut. Yang pertama, hiperventilasi. Hiperventilasi ini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang bernapas terlalu cepat ya, sehingga mengeluarkan karbon dioksida secara berlebihan. Jadi dia terlalu cepat kemudian nafasnya ya, sehingga karbon dioksidanya itu dikeluarkan secara berlebihan. Nah, ini sering terjadi oleh penderita anxiety disorder. Jadi dia kayak panik ya, kayak rasa-rasa panik ketika bertemu dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga nafasnya itu tidak teratur ya, sehingga ini yang menyebabkan kadar CO2 dalam tubuh itu menjadi rendah. Nah, kemudian demam tinggi, penderita penyakit paru tertentu seperti serangan asma, pneumonia, dan emboli paru, keracunan senyawa salisilat, dan menderita penyakit liver atau hati ya. Jadi ini adalah beberapa gangguan asam basa di dalam tubuh kita. Nah, jadi kembali lagi di sini adalah pH normal ya. pH normal tubuh kita itu 7,35 sampai 7,45. Jadi range-nya memang sangat kecil ya, sangat kecil. Misalnya di sini ketika di bawah 7,35 misalnya 7,2 ya, itu mengarah kepada asidosis ya.
Nah, sehingga ketika terjadi asidosis itu kan ion hidrogennya menjadi naik gitu ya. Nah, ketika misalnya pH-nya itu lebih daripada 7,45, misalnya 7,55, maka itu mengarah kepada alkalosis. Pada kondisi alkalosis ini pH hidrogennya menjadi turun gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga untuk menjaga selalu tubuh kita ini gitu ya berada pada range pH yang normal, maka dibutuhkanlah buffer ya. Buffer yang sering berperan penting itu adalah bikarbonat ya, HCO3- gitu ya. Sebenarnya banyak lagi ya buffer-buffer yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi ini yang paling sering untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam darah kita. Nah, jadi misalnya di sini ya, misalnya terjadi peningkatan ion hidrogen ya, ion hidrogen di dalam darah, artinya kan lebih asam. Maka buffer ini akan menyesuaikan atau melakukan keseimbangan ya dengan meningkatnya ion hidrogen di dalam darah. Nah, sehingga ion hidrogen ini akan berikatan sama buffer bikarbonat menghasilkan H2CO3 ya. H2CO3. Nah, H2CO3 ini kemudian dipecah ya menjadi H2O dan CO2. Nah, sehingga CO2 ini itu kemudian nantinya akan dikeluarkan ya melalui paru-paru ya. Melalui paru-paru seperti ini ya. Nah, ini yang menyebabkan ya peningkatan ion hidrogen itu bisa meningkatkan produksi daripada CO2 sehingga dia akan banyak dikeluarkan melalui paru-paru. Makanya kenapa orang-orang yang hiper ini biasanya nafasnya itu cepat begitu ya, karena banyak CO2 yang mau dikeluarkan karena terjadi peningkatan ion hidrogen ya. Terjadi keadaan tubuh kita itu asam begitu ya. Jadi ketika peningkatan hidrogen, pH-nya itu kan turun ya, jadi lebih asam gitu ya. Nah, kemudian CO2 juga ikut naik ya, makanya dikeluarkannya itu banyak sehingga biasanya orang-orang yang seperti ini tuh nafasnya itu menjadi cepat. Nah, ini hiperventilasi gitu ya. Nah, reaksi ini itu bisa berbalik ke sini gitu ya. Nah, misalnya karena penyakit asma ya, penyakit gangguan pernafasan begitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian CO2-nya ini dia terganggu ya, susah dikeluarkan oleh tubuh melalui paru-paru, maka ini kan menjadi tinggi gitu ya, menjadi tinggi di dalam darah. Kemudian dia akan berikatan dengan H2O membentuk H2CO3. Nah, sehingga terurailah seperti ini ya. Sehingga ini yang dikatakan hipoventilasi karena terjadinya kesusahan CO2 untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai interpretasi analisa gas darah. Bagaimana cara untuk menginterpretasi analisa gas darah? Yang pertama kita harus tahu dulu nih nilai normal dari analisa gas darah. Jadi ini adalah nilai normal gitu ya, nilai normal dari analisa gas darah. Yang pertama adalah pH. pH normal itu di dalam tubuh kita yaitu 7,35 sampai 7,45. Nah, yang kedua nilai PCO2 ya, CO2 itu 35 sampai 45 milimol Hg gitu ya. Jadi supaya kita ingat ya, misalnya kita mau ingat berapa sih nilai normal daripada CO2, ingat saja angka terakhir daripada pH ini ya, 35 sampai 45. Nah, sedangkan untuk HCO3 ya, bikarbonat itu nilai normalnya 22 sampai 26 milimol per liter. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nilai normal daripada AGD. Nah, yang kedua kita menentukan posisi setiap komponen AGD ya. Posisinya bagaimana? Nah, misalnya di sini pH gitu ya. pH normal 7,35 sampai 7,45. Ketika dia di bawah daripada 7,35, maka itu disebut sebagai asidosis. Ya. Nah, ketika pH-nya itu hasil data labnya itu kemudian
lebih daripada 7,45, maka ini disebut sebagai alkalosis gitu ya. Nah, kemudian kita lihat data daripada PaCO2-nya. Nah, PaCO2-nya itu kebalikan gitu ya. Kalau ini tadi kan rendah, ini tinggi gitu ya. Nah, kalau PaCO2 itu kebalikannya. 45 itu kalau dia di bawah 45, maka dia termasuk asidosis. Kalau dia kemudian di atas 35, maka dia disebut sebagai alkalosis ya. Kemudian di bawah 35 ya, di bawah 35 itu dia alkalosis, di atas 45 itu dia asidosis. Jadi kebalikannya, biasanya kan 35 sampai 45 gitu ya. Tapi kalau nilai CO2 itu kebalikannya. Kalau dia lebih dari 45 berarti dia asidosis, kalau dia kurang dari 35 berarti dia alkalosis. Nah, sedangkan HCO3 gitu ya, ketika di bawah 22, maka dia termasuk asidosis. Kalau dia kemudian lebih daripada 26, maka dia termasuk alkalosis. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan kondisi AGD-nya, apakah dia termasuk respiratorik ataukah metabolik. Kan ada dua ya, asidosis respiratorik sama metabolik gitu ya. Nah, kalau yang abnormalnya itu adalah CO2 gitu ya, maka dia termasuk respiratorik. Tetapi kalau dia kemudian cenderung ke HCO3 yang bermasalah, maka dia termasuk metabolik. Nah, selanjutnya menginterpretasi data itu dengan teknik tic-tac-toe. Jadi kita membuat ya semacam garis seperti ini, terus kita kelompokkan, di sini asidosis, di sini netral, di sini alkalosis. Nah, misalnya di sini ada kasus gitu ya. Nah, kasus di mana data labnya itu pH-nya 7,26. Kemudian CO2-nya itu 32 dan HCO3 itu adalah 18. Nah, mari kita masukkan data-data ini ke dalam ini kolom-kolom ini gitu ya. Yang pertama pH itu pH-nya itu 7,26. Berarti kan dia di bawah ya, di bawah 7,35. Artinya dia adalah asidosis ya, kita letakkan di kolom asidosis. Kemudian CO2-nya itu adalah 32. Nah, berarti kan kalau 32 berarti dia di bawah 35. Berarti dia termasuk alkalosis. Maka kita simpan data di bagian alkalosis ya, seperti itu. Nah, selanjutnya HCO3 itu sama dengan 18 ya. Berarti kalau HCO3 sama dengan 18 berarti dia di bawah 22. Berarti dia letaknya di asidosis. Nah, setelah kita melihat ini gitu ya, kita melihat ini, maka untuk menentukan, kan ada di sini posisi asidosis, ada di sini alkalosis. Jadi untuk menentukan apakah dia asidosis atau alkalosis, maka kita melihat data yang sejajar ya, satu kolom dengan pH. Ya. Sebentar ya. Halo? Di rumah lagi mengajar ini Abi, sebentar baru telepon lagi. Oh iya. Ya, jadi kita melihat data yang bersejajaran sama pH ya. Nah, data yang bersebaran sama pH itu kan adalah HCO3 ya. Nah, HCO3 berarti dia adalah asidosis. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia asidosis metabolik atau asidosis respiratorik ya. Maka kita lihat, oh ternyata HCO3 itu sejajaran sama pH. Berarti kalau dia HCO3 berarti dia termasuk metabolik gitu ya. Sebagaimana yang saya sudah paparkan di sini ya. Kalau dia HCO3 berarti dia metabolik ya. Nah, sehingga kesimpulan daripada kasus ini dia termasuk asidosis metabolik ya, seperti itu. Jadi kita lihat yang berada satu vertikal dengan pH ya. Misalnya nanti di sini yang satu vertikal misalnya CO2 berarti dia termasuk respiratorik gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya
kita menentukan ya tingkat kompensasinya seperti apa. Jadi tubuh itu ketika mengalami asidosis atau alkalosis, dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan ya, menyeimbangkan kembali asam basanya. Cuman apakah ketika terjadi gangguan asam basa di dalam tubuh kita itu dia sudah terselesaikan dengan sempurna ataukah belum dengan keadaan homeostatis tersebut. Maka itu tergantung lagi dilihat daripada nilai normal ya. Jadi nilai data laboratoriumnya. Jadi tingkat kompensasi itu ada 3 ya. Jadi kalau misalnya nilai labnya itu pH-nya itu normal, kemudian PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal, maka dia terkompensasi penuh ya, terkompensasi penuh. Tetapi jika ketika pH-nya yang abnormal, PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal, maka dia termasuk terkompensasi sebagian. Ketika kemudian pH-nya abnormal, PaCO2 atau HCO3-nya itu yang abnormal, maka dia tidak terkompensasi. Nah, sehingga kita kembali ke kasus yang tadi ya, kasus yang tadi. Nah, ini dikatakan asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kenapa? Karena di sini pH-nya dia adalah abnormal. Kemudian HCO3-nya dia abnormal, PaCO2-nya juga abnormal ya. Nah, sehingga pada kondisi itu pH abnormal, PaCO2 dan HCO3-nya itu abnormal semuanya, maka dia termasuk terkompensasi sebagian. Nah, sehingga data kasus yang tadi dia termasuk mengalami gangguan asidosis metabolik terkompensasi sebagian ya. Nah, ini ada kasus lagi. Ayo coba mungkin para mahasiswa mengerjakan dulu kira-kira kasus ini itu dia mengalami gangguan apa. Saya kasih waktu ya. Silahkan dikerjakan dulu buat para mahasiswa. Ada yang sudah selesai? Kira-kira dia masuk asidosis apa? Metabolik kah atau respiratori? Ada yang bisa jawab? Metabolik, Bu. Metabolik. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Siapa tadi yang jawab itu? Siapa tadi? Sartika, Bu. Sartika ya. Oke. Sartika. Oke, kita coba bahas ya. Jadi di sini ada kasus ya, ada kasus. Jadi pH-nya itu 7,43. Kira-kira 7,43 ini dia masuk asidosis, netral atau alkalosis? Alkalosis sih. Dia masuk apa kira-kira? Maaf, dia masuk alkalosis. Netral itu. Ada yang jawab netral, ada yang jawab alkalosis. Oke, jadi
7,43 dia masih termasuk netral ya, karena range pH yang netral itu 7,35 sampai 7,45, sedangkan data labnya itu 7,43. Nah, sehingga masih di range netral ya, maka kita letakkan pH itu di posisi netral seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat nih, pH CO2-nya sama dengan 30. Nah, 30 ini dia termasuk apa? Asidosis, netral, atau alkalosis? Alkalosis ibu. Ya, dia termasuk alkalosis ya, karena dia 30, berarti di bawah 35 gitu ya. Jadi kita letakkan CO2 itu di alkalosis gitu ya. Kemudian HCO3 itu 21, berarti di bawah daripada 22. Jadi dia termasuk asidosis ya. Nah, sekarang bagaimana kalau situasinya seperti ini? pH-nya dari HCO3 sama CO2 itu semuanya abnormal, sedangkan pH-nya itu normal ya. Apakah bisa dikatakan dia tidak bermasalah keseimbangan asam basanya? Tidak seperti itu, karena bermasalah HCO3-nya sama CO2-nya ya. Kalau dia normal saja, HCO3 sama CO2 pasti ada di lingkaran ini ya. Nah, sehingga ketika pH normal, kemudian HCO3 itu abnormal, kemudian pH CO2 juga abnormal, untuk menentukan apakah dia asidosis ataukah dia alkalosis, maka kita melihat pH ini dia cenderung kemana, lebih dekat nilainya itu ke arah mana, apakah kepada asidosis ataukah kepada alkalosis. Kira-kira lebih dekat mana nih terjadinya asidosis atau alkalosis? Ya, dia lebih dekat ke arah alkalosis gitu ya, karena sedikit mami nih, sedikit tinggal 0,0 berapa ya, misalnya 7,46 gitu ya, 0,03 ya, sisa 0,03 sudah terjadi alkalosis, dibandingkan dengan kalau terjadi asidosis itu masih agak jauh range-nya gitu ya dibandingkan alkalosis. Nah, sehingga pH normal ini tentukan kecenderungan nilai normal dekat asidosis kah atau alkalosis. Nah, dari data yang sudah kita lihat, dia ternyata lebih dekat kepada CO2 gitu ya. Nah, sehingga kalau CO2 dia kan respiratorik gitu ya. Kalau HCO3 kan tadi metabolik begitu ya. Nah, sehingga arahnya dia kepada CO2, sehingga daripada kasus ini dia alkalosis respiratorik gitu ya. Nah, selanjutnya penentuan apakah dia terkompensasi sempurna sebagian atau tidak terkompensasi. Maka kita lihat nih, kalau dia nilainya pH-nya normal, kemudian HCO3-nya abnormal, kemudian alkalosis CO2-nya itu juga abnormal, kira-kira dia masuk apa terkompensasinya? Terkompensasi sempurnakah, sebagian, atau tidak terkompensasi? Kira-kira seperti apa? Sempurna. Terkompensasi sempurna atau penuh ya. Kita lihat keterangannya tadi di atas ya. Jika pH-nya normal ya, pH CO2-nya dan HCO3-nya itu abnormal, maka dia terkompensasi penuh atau terkompensasi sempurna gitu ya. Nah, sehingga dari kasus ini dia merupakan alkalosis respiratorik terkompensasi penuh ya, terkompensasi sempurna. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada, lanjut ya. Nah, sekarang coba mahasiswa menentukan kira-kira kasus ini itu termasuk kasus apa ya. Oke, silahkan dikerjakan.
Ada yang sudah? Silahkan, ini kasusnya termasuk kasus apa? Alkalosis metabolik. Alkalosis. Ya dalam Kompensasinya dia termasuk apa? Kompensasi apa? tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi. Siapa tadi jawab? Aziza ya? Aziza Nuraini tadi jawabnya apa? Alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Yang lain, ada yang lain? Tadi yang jawab siapa ya? Selain Saya, Aziza. Ibu Siti Nuraini. Siapa? Siti Nuraini. Jawabannya apa, Iya, Siti Ibu. Nuraini? Alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Coba Nur Aziza sama Nur Aini kasih lihat Kak hasil kerja tadi. Di mana? Di kertas ya. Coba saya lihat. Bisa di kameranya? Tidak bisa. Ya, Nuraini dulu ya. Ya, Nuraini. Begini, Bu. Ya. Oke. Aziza buram. Aktif kian buramnya. Ya. Oke, sudah ya. Jadi untuk kasus ini mari kita lihat kira-kira apa kasusnya. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi gitu ya. Ya, jadi ini saya tidak buat tidak buat penjelasannya, tapi jawabannya ini, alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Ya, jadi kita melihat ya nilai pH-nya itu kan 7,48 ya. 7,48 itu kan berarti dia lebih tinggi daripada normal ya. 7,4 normalnya kan 7,45. Berarti dia termasuk alkalosis ya. Nah, kemudian kita melihat CO2-nya itu 45. 45 ini termasuk normal atau abnormal? Normal, Bu. Normal ya, berarti dia berada di tengah nih ya. Kemudian HCO3 itu 35. Kira-kira dia normal atau tidak? Ada? HCO3 Tidak, Bu. tidak normal ya, berarti dia di atas normal gitu ya. Berarti dia letaknya di mana? Alkalosis. Nah, yang sejajar sama pH gitu ya. Gambar media supaya tidak terlalu bingung gitu ya. Nah, ini netral, ini asidosis, ini alkalosis ya. Nah, pH-nya kan di sini nih ya. pH-nya di sini. Terus CO2-nya tuh di sini. Kemudian HCO3-nya di sini. Nah, HCO3 ini dia kemudian sejajar sama pH. Nah, kalau HCO3 dia apa? Respiratorik atau metabolik? Dia metabolik ya. Metabolik. Berarti dia alkalosis metabolik. Kemudian kenapa dia tidak terkompensasi? Karena di sini kita melihat dia pH-nya itu adalah abnormal gitu ya. Kemudian ada salah satu dari nilai CO2 dan HCO3 itu yang abnormal. Maka dia termasuk tidak terkompensasi ya. Seperti itu. Makanya ini harus dicatat. Kalau pH-nya abnormal gitu ya, pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 salah satunya ini dia abnormal sama dengan pH, maka dia tidak terkompensasi. Tuh. Ya. Masih mau dicatat? Sudah? Oke.
begitu ya. Jadi itu penentuan gangguan yang terjadi pada analisa gas darah ya. Oke, sudah selesai. Sebentar.